Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apa kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Sebelum datang agama Islam, mereka telah mempunyai beberapa macam agama, adat istiadat, akhlak, dan peraturan-peraturan hidup. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari materi berikut. Yang pertama, agama besar di dunia. Menjelang kelahiran Islam, di dunia terdapat satu agama besar, sedang beberapa agama lain tinggal sedikit pengikutnya. Agama besar pada saat itu hanyalah Nasrani. Pengikutnya terbesar di seluruh Eropa dan negara-negara Asia. Menjelang kelahiran Islam, di dunia terdapat satu agama besar, sedang beberapa agama lainnya tinggal sedikit. Sedikit apa? Pengikutnya. Agama besar pada saat itu hanyalah Nasrani. Pengikutnya terbesar di seluruh Eropa dan negara-negara Asia. Kebudayaan adalah hasil cipta karsa dan manusia, atau termasuk yang dihasilkan manusia, ini juga termasuk kebudayaan. Kebudayaan bangsa Barat sebelum berkenalan dengan Islam banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani dan Romawi. Menurut kepercayaan mereka, para dewa bersemayam di sebuah bukit yang bernama Olympus. Di bukit itulah dewa Zeus sebagai dewa tertinggi bersemayam. Sedangkan dewa-dewa lain yang juga diyakini adalah Hera atau istri dewa Zeus, dewa Aras, dewa perang, Hermes atau dewa niaga, Poseidon, dewa laut, Apollo, dewa kesenian, Pallas, Athena, dewa pengetahuan, Aphrodite, dewa kecantikan, dan lain sebagainya. Ini dulu sejarah di masa lalu. Kita mengenal sekedar walaupun tidak 100%, biar mengerti sejarah atau cerita kejadian di masa lalu. Pemuja mereka terhadap beberapa dewa tersebut mendorong mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upacara ritual keagamaan tersebut. Seperti untuk dewa-dewa tertentu, mereka membuatkan bangunan-bangunan kuil suci. Disinilah muncul ilmu seni bangunan, seni patung, sastra, dan lain sebagainya. Yang asalnya sedikit akhirnya mengembang dari satu populasi atau kebudayaan lain, akhirnya mengembangkan dengan sendirinya, akhirnya tukar pengalaman, berkembanglah atau meluaslah berbagai macamnya kebudayaan. Agama lainnya adalah Yahudi yang pengikutnya makin berkurang karena dikejar-kejar bangsa Gothia atau berpindah menjadi agama Nasrani. Di Madinah pada waktu itu terdapat 3 suku, yaitu suku apa? Yahudi, Qainuqa, dan Bani Nadir, dan Quraidah. Terdapat 3 suku Yahudi, yaitu Qainuqa, Bani Nadir, dan Quraidah. Di Persia ada pula agama Zoroaster yang muncul pada abad ke-7. Ini abad ke-7 atau 700 tahun sebelum Masehi. Agama ini mengajarkan pengikutnya untuk menyembah api. Zoroaster ini pengikutnya menyembahnya api. Pengikutnya terbesar di seluruh Persia dan daerah sekitarnya. Dalam perkembangannya selanjutnya agama ini berpengaruh pula sampai di India. Zoroaster ini.
Di Arab sendiri, bangsa Arab telah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyembah berhala. Kemusyrikan dan penyembahan benda-benda alam menjadi kepercayaan yang mendarah daging di kalangan bangsa Arab dan bangsa Mesir kuno. Bahkan juga bangsa Persia sebelum munculnya agama Zoroaster. Sebelum munculnya agama Zoroaster, di Arab sendiri juga banyak kemusyrikan menyembah berhala karena meninggalkan Nabi. Apa itu agama Hanif? Yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Agama Samawi itu termasuk agama yang diridhoi Allah pada masa itu. Sekarang yang kedua, agama dan kepercayaan sebelum kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama dan kepercayaan sebelum kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Zoroaster, kepercayaan Mesir kuno, penyembahan berhala, kepercayaan dan jenis-jenis pemujaan. Ini agama di antara agama sebelum kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Yahudi sebenarnya agama tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperbaiki kepercayaan Bani Israel yang telah menyeleweng dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Mesir yakni Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya diusir dari Mesir dan mereka lari ke Palestina. Pada waktu itu Palestina dikuasai oleh orang Kristen. Pengikut Yahudi banyak dibunuh sehingga sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri. Ini cerita sejarah zaman dulu bahwa agama Yahudi ini juga merupakan agama tauhid, agama samawi, agama dari Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya yaitu agama Kristen atau Nasrani. Pokok ajaran Yesus Kristus adalah Trinitas, yaitu adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiganya bersatu dalam satu Tuhan. Di negara-negara kekuasaan Roma Timur, pengikut Kristen terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Yasibah atau pengikutnya di Mesir, Habasah, dan lain-lain. Yang kedua Nasatirah, pengikutnya di Musil, Irak, dan Persia. Yang ketiga Mulkaniyah, pengikutnya di Afrika Utara, Silia, Suriah, dan Spanyol. Ketiga kelompok ini saling bertentangan pendapat sehingga sering terjadi pertumpahan darah dan penindasan untuk membela kelompoknya. Ini waktu dulu sering adu kekuatan, saling menguasai, saling menggunakan ongkol. Kalau memang yang terkuat itulah orang yang bisa menguasai. Selanjutnya agama Zoroaster atau Majusi, ini nyembahnya pada api. Agama Zoroaster atau Majusi mengajarkan pengikutnya untuk menyembah api. Agama ini muncul di Persia pada abad ke-7 atau 700 sebelum Masehi, yang dikembangkan oleh seorang pemimpin yang bernama Zoroaster atau Zarathustra. Namanya yang mengembangkan Zoroaster, terus dibuat namanya agama Zoroaster. Itu sejarah, namanya sejarah, cerita di zaman dulu. Kita biar mengerti keadaan atau sejarah-sejarah di masa lampau. Kitab sucinya apa, Pak?
kitab sucinya adalah Avesta atau Yen Avesta. Bahasanya bahasa Pahlavi. Artinya Avesta itu adalah hukum. Yen artinya penjelasan. Asal mula agama ini adalah suatu agama lama Persia yang diperbarui. Agama diperbaharui. Jadi ini jalannya beberapa agama kepercayaan Arab pada masa dulu sebelum Islam lahir. Ya memangnya inilah dunia, macamnya itu macam-macam. Yang penting kita menjadi umat Nabi Muhammad, orang yang beragama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Pokok ajarannya bahwa ajaran ini berjalan sesuai dengan aturan tertentu. Di alam selalu ada pertentangan antara kekuatan seperti cahaya dengan gelap dan sebagainya. Pengaruh Zoroaster di Persia terus berlangsung berabad-abad sampai datang agama Islam yang mengembalikan kepercayaan agama penduduk Persia kepada ajaran tauhid, dan ini berkembang di Persia lama. Akhirnya datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada Nabi yang membawa agama Islam. Satu-satu agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Selanjutnya, kepercayaan Mesir kuno. Kepercayaan Mesir kuno boleh disebut politeisme karena melakukan pemujaan terhadap banyak dewa. Dewa-dewa dianggap Tuhan. Ya namanya kepercayaan itu gimana lagi. Dengan dewa Ra, dewa matahari, sebagai dewa utama. Dewa matahari adalah dewa yang besar, dewa yang utama. Pemujaan terhadap banyak dewa dengan dewa Ra, termasuk dengan dewa Ra, dewa matahari sebagai dewa utama. Ada pula dewa lain, yaitu dewa Osiris. Dewa Osiris atau dewa peradilan, dewa yang adili ya. Namanya kepercayaan mereka, gimana lagi sejarah. Dewa peradilan. Dan Isis, istri dari Osiris, mereka juga menyembah benda-benda alam seperti sungai Nil. Sungai disembah, bulan, bintang, dan roh manusia disembah. Ini dianggap Tuhan yang menyelamatkan, karena mengertinya sampai di situ. Gimana lagi? Agar roh manusia tetap hidup, maka dijagalah mayat orang yang meninggal supaya jangan rusak, sehingga dibuatlah mumi mayat yang diawetkan. Biar tidak hancur atau rusak, mayat itu diawetkan, dijadikan mumi. Mumi tersebut disimpan di gua-gua atau dibuatkan piramid. Mumi-mumi tersebut disembah untuk minta berkah dan kesejahteraan hidup. Ini di zaman waktu itu. Kalau di Islam tidak ada. Kalau mati, meninggal, ya pulang ke rahmatullah. Jasadnya sudah tidak ada lagi, dikubur ke tanah. Ini karena mereka mengalahnya demikian. Ini kalau di Islam tidak dibenarkan seperti ini. Wong mayit disembah-sembah dan sebagainya. Selanjutnya, penyembahan berhala. Baik berhala bentuknya apa saja, waktu itu dianggap Tuhan. Bangsa Arab telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka meninggalkan ajaran tauhid, mengajarkan ketuhanan, agama yang diridhoi Allah waktu itu yang dibawa Nabi Ibrahim. Sekarang yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama Islam. Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Mereka menyembah bulan, matahari, jin, bintang-bintang, hantu, dan paling menonjol adalah menyembah berhala. Ini waktu dulu bangsa Arab
telah jauh penyimpangan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Jin disembah, bintang, matahari, pokoknya yang dianggap Tuhan itu disembah, termasuk berhala-berhala yang dibuat dari batu atau sejenisnya. Patung-patung atau berhala-berhala yang dibuat dari logam, ini ada yang dari besi, kayu atau batu ditempatkan di Ka'bah. Beratus-ratus patung yang terdapat di Ka'bah disembah dan dimintai pertolongannya. Kepercayaan bangsa Arab semacam ini kelak berakhir setelah agama Islam lahir. Bahkan di sekitar Ka'bah menurut sejarahnya pada waktu itu ada 360 berhala. Ada yang paling besar termasuk berhala Manolab. Ada berhala Lata, Uzza, Hubal, yang besar Hubal. Lata, Uzza, Hubal, dan disembah di sekitar Ka'bah waktu itu. Akhirnya lahir Islam. Bagaimana? Dihancurkan semua patung-patung atau berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Selanjutnya, kepercayaan dan jenis-jenis pemujaan. Pada awalnya bangsa Arab telah mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu, sejak awal ajaran tauhid, yaitu ajaran yang memurnikan penyembahan hanya kepada Allah, sudah tertanam di masyarakat Arab. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam lazim juga disebut sebagai ajaran Hanif, artinya benar dan lurus. Nah, agama Nabi Ibrahim namanya agama Hanif, agama yang lurus, agama yang benar. Pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka, tetapi setelah berjalan berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, diputar balikkan, ditambah dan dikurangi oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya ditambah-tambahi bahkan dikurangi. Ini pengikut yang tidak tanggung jawab, sudah tidak asli lagi. Seperti kitab-kitab selain Al-Quran sudah dirubah manusia sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Al-Quran selamanya sepanjang masa tidak ada atau tidak ada yang bisa merubahnya. Itu adalah mukjizat Nabi yang terbesar, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ini pertama yang membawa berhala, akhirnya penyembahan berhala tersohor pada waktu itu yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Berhala atau patung-patung mereka terbuat dari batu, kayu dan ada juga yang dari logam atau besi. Kemudian Amr bin Luhai Al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar yang bernama berhala Hubal. Berhala yang paling besar di sekitar Ka'bah itu waktu itu adalah namanya Hubal. Ada yang namanya Lata, Uzza. Yang terbuat dari apa? Hubal itu yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Batu akik yang berwarna merah berbentuk patung manusia, ditempatkan di sisi Ka'bah waktu itu. Dan berhala lain sebanyak 360 buah. Selain itu banyak lagi berhala-berhala lain seperti Al-Lata, tempatnya di Taif. Menurut Sakif, penduduk Taif, Lata adalah berhala yang paling tua. Al-Uzza tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. Mana tempatnya di dekat kota Madinah, mana ini dimuliakan oleh penduduk Yasrib. Waktu dulu nama lainnya adalah kota Madinah.
Karena Yasrib ini nama dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, namanya Yasrib. Setelah Nabi hijrah diganti namanya Madinah atau kota Madinatul Munawwarah, kota yang bersahaya. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam antara lain banyak sekali. Sebelum Islam datang, pemujaan-pemujaan termasuk menyembah malaikat. Di kota Makkah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putra Tuhan. Waktu dulu ya, menyembah jin, roh, dan hantu yang mereka anggap sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darohim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Tempat-tempat jin itu namanya Darohim menurut mereka. Menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Menyembah berhala, sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau cara-cara yang terbuat dari batu, kayu, dan logam mereka sendiri dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen, agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab sekitar tahun 1491 sebelum Masehi. Mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sedangkan agama Nasrani Kristen masuk di Jazirah Arab kira-kira abad keempat Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habasah. Inilah diantaranya sejarah singkat sebelum Islam datang atau Islam dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ini namanya sejarah, kita biar mengerti walaupun tidak 100%, tapi kita harus tahu sejarah atau cerita pada zaman dulu tentang keislaman. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.